Ya. Wow, keren. Wow, mobil. Halo, jazakallah khair ya Allah sodako, masya Allah. Anda luar biasa. Silakan deh. Islam luar biasa. Luar biasa. Bisa on. Guru Anda luar biasa. Ini ada nih orang Arabnya langsung ngomong. Bisa on cam? Ya. Ya silakan sini. Habis ini tak kasih nanti. Sebentar Bu Rama. Habis ini nanti tak kasih Bible 1928 ya Bu ya. Udah? Ya. Ini Siapa ini? salah satu video. Mungkin kalian tahu nih Bu siapa Rama. suaranya. Siapa ini Bu? Mungkin kalian tahu ini siapa suaranya, oke? Biar aku putar ya. Ya ini siapa? Siapa? Itu Kristen bre, itu Al-Fadi, orang Kristen. Astaga, tipu-tipu lagi. Ngapain gue dengerin orang Kristen cabang Arab ngomongin Nabi kami yang orang Islam? Ngapain? Setelah muka dia, ada lagi muka yang pasti kalian kenal. Aduh. Biarin aja, biarin aja dia mau mempertontonkan. Anu lo, roomnya rungkat lo kalau nampakin video lo. Rungkat Bu, nggak bisa kalau video Bu, rungkat roomnya Bu. Karena kalau masih buka dikik loh, rungkat roomnya kalau buka video. Diberitahu ya, dengarkan saya. Iya. Enggak, itu webnya di mana? Webnya di mana? Sini biar gua tonton. Webnya di mana coba? Coba sini gua potek-potekin semua. Aduh Zakaria Botros. Itu juga terhitung. Itu Kristen, bre. Mana yang orang Islam ngomong nama asli Nabi Muhammad KTM itu mana? Ortodoks itu. Ini Kristen ortodok, orang Arab penyembah Yesus, cabang Arab gitu loh. Udah nanti rungkat lo roomnya lo. Rungkat roomnya nanti. Kalau dibilangin Bunda Hesti. Kalau dibilangin Bu berhenti dulu, rungkat roomnya. Gitu loh. Gak boleh nampilin apa. Nah, turunkan, nggak bilangin gitu ya. Apa kita perlu kasih berbalas pantun? Kita kasih Bible 1928 kasih. Yesus nyolok keledai, kasih. Ya, oke, kasih. Ya, dia menghujat. Itu ya, begini ya, tadi Bang Kore sudah menjelaskan, thank you brother. Kamu memang adik yang paling saya idolakan gitu ya. Artinya adalah bahwa yang dia kutip itu adalah semua bersumber dari Kristen. Pasti tulisannya itu adalah untuk negatif terhadap Nabi kita. Yang dikutip sebaliknya ayahnya atau bapaknya Paulus bersumber dari Kristen itu sendiri. Nah sekarang kita berbalas pantun. Dengarkan baik-baik untuk si Tanggang. Mari kita tengok bagaimana Bible 1928. Kami tidak akan bertanggung jawab siapa penulisnya. Silahkan cari sendiri gitu loh. Udah kabur. Nggak apa-apa Rama. Kores bisa tampilkan. Dia Apa? nggak kabur. Waduh. Ada di bawah dia. Bible 1928. Oh, aduh janganlah kasar itu. Biarin nggak apa-apa. Sama-sama. Kasar. Kan berbalas pantun. Oh, udah bermain kasar kita ya? Iya bermain Karena kasar. udah ketahuan. Oh ya udah yuk. Dia kan ngawur bawa data. Hajar gantilah. Dia kan bawa Yang ngawur, bawa pasti data. malam ini kita melihat dia mempertontonkan sesuatu yang mempermalukan agamanya sendiri. Bawa data ternyata orang Kristen juga yang pakai surban Arab. Nah, dia ingin membodohi kita orang Islam loh. Padahal kita tahu. Oh iya sama-sama blogspot bisa sama-sama blogspot. Ustaz Sugi tolong ya kalau makan diam aja. Diam, jangan ditegur saya. Lanjut. Sama-sama blogspot nggak apa-apa gitu loh. Dia yang memulai ya kita yang mengakhiri gitu loh. Nanti aku buka Talmud ya, biarin. Gitu ya. Jangan ada video ya. Nggak, bukan video, tulisan. Oke. Blogspot itu tulisan. Oke, siap. Jadi tunggu. Ini dibuka sekarang Buka atau gimana? sekarang. Masa Besok sekarang? tahun depan, tahun depan. Sekarung. Enggak, aku kira ada nggak. Enggak, tahun depan. Cek, Kita di sini satu. aja sampai tahun depan. Aduh. Ya, ini ya Ikhwan untuk yang TSCC ini data nggak kelihatan, tapi di Gurunda katanya kelihatan ya. Ya udah, yang itu aja. Itu tuh
Aku bongkar, aku bikin malu tuh anjing para tritung penghujat itu. enggak, bukan ngambil yang- data dari bukan kereta ya. izin, bukan semuanya yang tadi si Tanggang kita berbalas pantun sama si Tanggang. Oh iya, Naikkan dia lagi, ngomong, ST. ini dari Islam sendiri, katanya gitu. Ini dari Islam sendiri, ini Nggak dari ada di Islam. sana. Ya Allah, cek per cek. Ini gurunya cakep nih. Dia nyimpen apa? Gurunya nyimpen link hujatan gitu. Jadi aku bisa tracking sampai ke belakang-belakangnya. Oke, kita ke biblosnya dulu ya. Kita ke biblosnya dulu. Nah, jadi Cepet buka. ini ya, Ikhwan, ini ya. Alkitab terbitan, aduh tunggu dulu, burem. Udah tua, HP-nya udah tua. Alkitab terbitan 1928 ya. 1928. Nah, kita lihat dulu lambangnya Ikhwan. Kita lihat dulu lambangnya nih supaya itu ya. Nah, ini web ini bentuknya blogspot. Seimbang dong untuk ditandingin dengan web yang ini, ya nggak? Tuh, yang bahas KTM sama-sama blogspot. Sama-sama blogspot. Nah, ini An-Nahl 126 akan kita berlakukan di sini nih. Nah, silakan. Mau apa? Blogspot Dibacain. gratis ya. Blogspot gratis. Apa dulu nih? Gimana? Sabar. Oh, oke. Ya udah, standby gini Oh, aja. itu colok keledai itu 1928. Tuh. Wah, ini harus bakar sebatang dulu nih. Rokok rasa kemenangan ini. Astagfirullahaladzim. Matius 20:22 kayaknya tuh. Iya, ini Matius 20:22. Nih. Ahlinya bro, Andi Selebes ahlinya, tapi saya nggak mau. Tapi hari ini saya harus balas sama dia si Tanggang. Nunggu naik dulu berarti ya? Ya. Enggak, dia belum naik. Oh, kalau gitu kabur itu. Nggak apa-apa, Aku kita balas malu. pantun dia. Habis ini Aku selesai. baca ya. Jangan dibaca Tapi ke bola. Bennett itu kalau dibaca. Tampilkan aja. Enggak, kalau baca enggak keben. Aku pipis dulu. Baca, Ini pipis baca, juga nggak rasa apa-apa. kemenangan ini. Tunggu, tritungnya nggak ada. Tunggu. Tapi di sini yang keren Bang Juma ya. Bang Juma nggak merokok loh. Keren. Sama saya juga enggak. Ustadz enggak. Ustadz Sugi. Kemarin mana ada. Jangan pindah Oh. topik dulu. Jangan pindah topik dulu. Ya begini ya Orang aku teman-teman ya. sendiri Ustadz Sugi. Aduh. Jadi gini ya. Tadi dia mengambil data bersumber dari Kristen itu sendiri. Ada 2 data takia yang dia bawa demi untuk menghujat, demi untuk menjatuhkan Islam. Apa itu? Pertama, nama nabi kita aslinya namanya Katem. Setelah ditelusuri, sumbernya dari Kristen juga yang menulis di blogspot itu. Kedua, tampil videonya, ternyata yang dia tampilkan berjubah apa itu seperti tampilan Islam, ternyata adalah Kristen Ortodok. Gitu ya, yang mendiskreditkan Islam. Gitu ya. Sekarang kita berbalas pantun. Bagaimana Bible 1928? Silahkan terjemahkan sendiri. Naiklah Yesus Pusing-pusing ke lu. atas keledai betina seperti biasa. Yesus selalu memasukkan jari telunjuk kemaluannya, jari telunjuk dan kemaluannya ke dalam. Aduh, nggak sanggup Nggak aku cukup, membacanya. nggak usah, cukup. Ya, itu Nggak sanggup. si Tanggang itu balasan daripada takia yang Anda bawa. Nakia. Tapi kami sebenarnya bukan untuk itu. Ya, tapi ini sekedar cuplikan saja balasan takia yang Anda bawakan gitu ya. Makanya lain kali diskusilah tidak ada kebencian. Dari awal saya baik-baik loh sama Anda itu. Jangan diskusi ada kebencian. Mari diskusi berdasarkan data dan fakta. Ternyata semakin kemari, semakin saya kasih kesempatan, Anda semakin ngelunjak mengambil data yang bukan bersumber dari Islam itu sendiri, tapi Anda mengatakan itu dari Islam. Ternyata sudah dibongkar, Anda pergi tanpa pamit. Ini dia balasannya. Sakitnya tuh di sini, selesai. Cukup balas pantunnya. Mari kita santun terus-menerus menyampaikan kebenaran itu. Selanjutnya sebelum ke Bang Juma, Bang Pano ada tanggapan Bang Pano? Mengenai topik tadi, silakan.
Bang Fano udah tidur deh. Bang Pando masih udah tertidur kayaknya. Seiring dengan 1100 tahun lagi. Aku hidup 1000 Lagi tahun jaga lagi. kesehatan Bang Andi. Itu Brethren Fano lagi jaga kesehatan supaya sempat syahadat sebelum maut. Udah ditutup aja. Kores udah selesai. Jam banget Bang Kores. Ditutup udah. Oh ya wes lah kalau gitu ya. Kalau begitu. Aduh. Enggak guruna lah, aku ini aja lah. Jadi itu Ikhwan ya, Tritung. Selama aku dialog sama para penghujat itu, mereka akan mati-matian menutupi sumber mereka dari mana gitu. Karena takut ketahuan. Ternyata apa yang mereka bilang itu datangnya dari iman kita, itu mereka sendiri yang bikin. Jadi mereka bilang ini dari Islam, padahal Tritung yang bikin gitu. Tapi dituduhkan ke kita. Lihat gitu, Roma 3 nomor 7, 2 Korintus 12 nomor 16, Filipi 1 nomor 18 mereka berlakukan. Untuk apa? Mengalahkan Islam. Supaya gimana Islam berdiri pada kebenaran yang nggak akan patah, ya nggak akan kalah. Lu buat arena syubhat dan fitnah lu di mana aja, bubuk sama Islam. Wallahi bubuk. Kayak tadi ketahuan kan kotam katem ternyata awal mulanya Don Ministry Blogspot itu yang bikin 2017. Udah jalan 6 tahun berarti ya. Nauzubillahi min dzalik, agama kok bikin malu. Bikin malu berhalanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, itulah Hani Gurunda, Stasuki, tafadhol dilanjut. Bunda Rahma. Jam live. Makanya jangan bertakyalah. Dia coba si Muhammad. Bagaimana kalau kita mengenal Tuhanmu adalah si Yesus? Kan nggak bagus didengar itu. Kenapa sih nggak mau santun, saling menghormati satu sama lain? Bukankah mengisi kemerdekaan ini kita harus saling menghormati, toleransi antar umat beragama, jaga sikap kita, adab timur kita, sopan santun kita dipakai gini. Kenapa mesti harus ada dendam? Sejak kapan umat Islam memanggil nabinya seperti itu? Kalau bukan dari umat lain gitu loh. Kenapa nggak diolah itu kata-kata dengan baik? Apakah harus berbalas pantun juga memanggil Tuhan Anda pakai si gitu? Kan nggak bagus kedengeran. Dia bukan anak kecil gitu loh. Udah ditegur masih aja nggak mau dengerin gitu. Isi kemerdekaan ini dengan kebersamaan, saling menghormati satu sama lain, agar damai sejahtera kita di republik yang kita cintai ini. Itu ya, bertaburan para pejuang kita memperjuangkan Republik Indonesia ini merdeka dengan semua yang dia kerahkan, tumpah darah Indonesia. Kenapa kita mengisi kemerdekaan saling mencela satu sama lain? Padahal yang kita usir adalah siapa? Yang terakhir moyangnya. Nah itu dia gitu loh. Kenapa ini nggak dipelajari itu sejarah? Kenapa selalu ada kebencian di luar sana? Sudahilah itu. Diskusi saja. Kenapa kami apologet di sini diskusi? Kami harus meluruskan. Siapa yang kita luruskan adalah terjemahan lembaga Alkitab Indonesia yang memakai istilah Islam disalahgunakan. Itu yang kita luruskan. Saya pengen nanya guru-guru saya di sini gitu loh. Pantaskah Rasul itu disandingkan kepada Paulus? Pantas atau tidak, Pak De? Nah, nggak cocok lah. Rasul itu kan ada di Islam. Artinya itu utusan Allah. Nah, kalau disandingkan ke Paulus, ya nggak jelas siapa yang ngutus, tah Yesus, tah iblis, kan nggak tahu. Masa disebut Rasul? Itu namanya merendahkan milik orang lain. Hargailah milik orang lain itu. Boleh diambil Rasul, boleh, tapi jangan dipelintir artinya gitu loh. Rasul itu apa dalam kaidah aslinya? Ya itu utusan Allah. Kasihlah ke Yesus Rasulullah. Itu nggak apa-apa kita. Yohanes Pembaptis Rasulullah, oke. Musa Daud Rasulullah, oke. Tapi kalau Paulus katakan Rasulullah, waduh, itu sangat melecehkan sekali. Gak cocok dia, tukang jadi RT aja gak cocok jadi Rasul. Oke.
Oke, baik, terima kasih. Kita mengisi kemerdekaan sedikit demi sedikit ya sebelum memasuki 17 Agustus gitu ya. Beberapa menit lagi ke depan, kurang lebih 35 menit ke depan gitu ya. Bang Panu masih monitor, Bang Panu? Bang Panu kayaknya ketiduran deh. Ketiduran dia tapi jangan dibangunin dia gitu ya. Bangunan. Kalau ada Kristen naik silakan, kita bisa diskusi apa sih sumbangsi Kristen dalam kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan. Apa sumbangsi Islam dalam kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan. Ya, ini harus diwakili oleh orang yang cerdas, ya, punya intelijensi IQ yang tinggi gitu loh. Ini bukan kami tidak mempercayai orang-orang yang kurang sekolah gitu. Kami ingin orang yang IQ-nya cukup mumpuni, jujur dan bertanggung jawab. Kira-kira ada yang naik, mari kita diskusi mengisi kemerdekaan sebelum memasuki 17 Agustus, 35 menit lagi ke depan. Ada yang mau naik silakan. Sambil menunggu teman-teman Kristen yang ingin naik, mari kita diskusi 35 menit waktu ke depan sebelum kita peringati 17 Agustus Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Apa peranan, apa sumbangsi Islam di dalam memerdekakan Republik ini dan mengisi kemerdekaan? Sebaliknya juga, apa sumbangsi, apa peran agama Kristen dalam memerdekakan Republik ini dan mengisi kemerdekaan ini? Ini topik sangat-sangat menarik yang perlu untuk edukasi kepada semua pihak. Perlu pencerahan jujur, bertanggung jawab berdasarkan data sejarah. Menurut buku Tatang Sutarman yang belum saya rilis, saya nggak usah lanjutkan, diprotes pasti. Tak kapan? Jadi Tata untuk Sutarman. mengungkap sejarah peran Islam dalam memerdekakan Republik ini sangat jelas. Kenapa? Sebelum penjajah itu datang, agama Islam sudah masuk di Nusantara. Agama atau yang dianut sebelumnya, sebelum ada Islam, adalah Hindu. Islam datang bukan dengan penjajahan. Islam datang dengan dagang melalui Gujarat, Persia, dan Arab begitu. Mereka berdagang dengan sopan. Mereka berdagang dengan tidak mementingkan keuntungan semata, tapi di sana adalah betul-betul berdakwah. Tidak ada kecurangan. Di sanalah mulai diminati oleh orang-orang yang menganut Hindu. Apa ini? Ajaran apa ini? Mereka meninggalkan dagangannya, dalam waktu sholat, dia berdakwah. Alhamdulillah Islam diterima di seluruh Nusantara. Mulai dari situlah Islam dikenal, penjajah Belanda masuk, Portugis, Belanda, dan seterusnya Inggris dan Belanda. Agama-agama yang dianut pada pejuang-pejuang kita, hampir 90% adalah mayoritas Islam. Mereka sebelum berangkat berjuang, mereka pasti berdoa. Berdoa kepada siapa? Sebagaimana yang diajarkan di dalam agama Islam, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, para syuhada kita, agar diberi keridhaan, diberi perlindungan, mempertahankan, memperjuangkan agar Indonesia bisa merdeka. Makanya di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, di sana dikatakan bahwa dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa, maka penjajahan atau apa dan seterusnya, bla bla begitulah teman-teman. Tidak ada istilah-istilah Bible yang ada di sana. Semua diaplikasikan bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Itulah bagaimana peran Islam mengisi kemerdekaan. Memperjuangkan kemerdekaan. Bagaimana dengan mengisi kemerdekaan? Alhamdulillah. Di segala lini, apapun itu tidak luput dari ajaran Islam. Mulai dengan hablul minan nas dan hablul minallah. Mulai dengan bagaimana Mr. Muhammad Yamin dan kawan-kawan merumuskan Pancasila. Bersumber dari mana? Bersumber dari Al-Quran. Dengan ketuhanan yang Maha Esa. Tauhid. Di sanalah bersumber. Dari mana dia? Dari Al-Ikhlas dan seterusnya. Itu dia teman-teman. Jangan melupakan sejarah.
Nah, kalau ada teman Kristen ingin mengaplikasikan, ingin memberikan edukasi kepada kita apa peran Kristen dalam memperjuangkan kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan. Selamat malam Kristen Unitarian, ada yang bisa Anda sampaikan di sini? Monggo. Si Endo tadi kayaknya. Selamat malam Kristen Unitarian. Kristen Unitarian ini adalah tidak mempercayai Yesus Tuhan. Tidur. Dan tadi ini Edo, bukan? Itu lihat gambarnya. Kristen Unitarian, selamat malam. Masih ada waktu 30 menit. Selamat malam, Bro. Tuh, yang tadi Bang Handi. Iya, selamat malam, Bu. Pak, aduh, itu kan salah kan? Selamat malam. Selamat malam, Pak. Aduh. Malam. Malam. Iya, selamat malam. Malam. Iya. Asik banget lagi. Oh iya ya, gini ya, saya kasih tahu Anda ya. Ya, silakan. Kemerdekaan Indonesia itu berkat perang dunia kedua. Amerika mengalahkan Jepang dan Jepang menyerah kepada Amerika, dan Jepang harus balik ke negaranya dengan sangat terpaksa. Dia menyerahkan kemerdekaan. 350 tahun Indonesia berjuang, nggak dapat apa-apa, Bung. Paham ya? Nggak dapat apa-apa, Bung. Teriak nama si kami, ya Allah. Allah Akbar. Mana 350 tahun dijajah? Cuma dengan kalahnya Jepang, ya. Cuma dengan kalahnya Jepang baru Stop dulu. Indonesia belum Stop dulu. Kenapa emosi banget? Stop dulu, Bro. Saya tanya dulu. Terengah-engah. Saya tanya dulu Anda. Jangan panjang-panjang. Yang menjajah Indonesia itu, sebentar dulu. Saya tanya, yang menjajah Indonesia itu agamanya apa ya? Yang menjajah Indonesia itu Sinto, Pak, agamanya. Oke. Jepang, Belanda agamanya apa? Belanda. Enggak, Jepang menjajah Indonesia tidak dengan atas nama agama, Pak. Saya nggak nanya itu agamanya Belanda apa? Nggak ada hubungannya, Pak. Nggak ada hubungannya dengan Nggak jujur. Saya kan tadi minta yang jujur, yang kamu bahasa Indonesia gitu. Belanda malu. Malu. Ya, saya minta tadi orang jujur, terpercaya naik. Kenapa kamu yang naik? ini, Pak, ya. Yang saya minta tadi itu orang jujur, Iya, saya pandai berbahasa Indonesia, tidak niko-niko. Kenapa Anda yang naik? gini, Pak, ya. Orang Nggak usah begini, saya tanya dulu. Nggak bisa Anda ngomong. Belanda itu agamanya apa? yang Noten. Apa? itu dijawab sendiri. Emang Agamanya Belanda apa? saya nggak tahu, Pak. Nggak tahu agamanya Belanda. Malu punya nenek moyang penjajah. Oke, gini, Pak. Udah ya. Hanya dia marah. Oke. Indonesia merdeka karena pemberian. Dimerdekakan Malu punya nenek moyang penjajah dia. Ya malu lah, Pak De. karena diberikan kemerdekaan. Bro, Anda diam dulu ya. Anda diam dulu. Anda kan sudah malu. Kalau udah malu nggak usah ngomong. Diam dulu. Diam. Kebetulan saya nggak malu. Anda diam dulu daripada saya turunkan. Anda tidak berilmu loh. Kebetulan saya nggak Turunkan DST. Dia nggak mau diatur. Turunkan. Kamu nggak mau diatur, saya turunkan loh. Saya tadi minta yang naik itu orang yang jujur, orang pandai berbahasa Indonesia, pintar dan terpercaya. Tapi Anda nggak mau jujur. Belanda itu menjajah 350 tahun di Nusantara. Agamanya 1000% adalah Kristen. Noten. Kenapa Anda nggak mau jujur? Buktinya adalah Belanda itu membawa Bible ke Nusantara bersama misionarisnya. Makanya di sana tadinya ada lembaga Alkitab Hindia Belanda. Ada itu. Ya. Contoh, bukti, data. Bible diterjemahkan ke bahasa Melayu itu dari bahasa Belanda, bukan dari original teks. Dibantu oleh para ulama kita, Abdullah bin Abdul Qadir Munzi. Makanya ada istilah Islam di sana. Kata Allah, kata Ka'bah, Assalamualaikum, dan seterusnya. Seiring dengan waktu, setelah Belanda kalah,
kembali ke negaranya. Apa yang ditinggalkan teman-teman? Apa yang ditinggalkan Belanda setelah diusir di tanah yang kita cintai ini? Apa yang ditinggalkan? Yang ditinggalkan adalah bangunan-bangunan gereja. Dalam segi religi ya, oke lah kalau ada yang lain jalan apa itu ada. Gereja ditinggal yang telah dibangun dipakai. Bible juga ditinggal, diwariskan kepada siapa? Diwariskan kepada Lembaga Alkitab Indonesia yang berdiri tahun 1954. Dari mana itu LAI datangnya? Dari Lembaga Hindia Belanda. Karena Hindia Belanda sudah pergi, kemudian Lembaga Alkitab Indonesia. Lembaga Alkitab Indonesia pada tahun 1954, bagaimana mereka mencatat ini? Bagaimana mereka memproduksi sebanyak mungkin Bible pada tahun itu, sedangkan percetakan di Indonesia belum canggih itu. Di mana mereka minta bantuan? Dikirim ke luar negeri. Di sana dicetak, diimpor lagi ke Indonesia. Ini data sejarah, belajar dong. Makanya saya minta yang naik itu yang pinter, bukan yang blow on kayak tadi gitu loh. Jadi jangan sampai Anda tidak jujur bahwa ini yang terjadi. Jangan dilupakan sejarah itu. Oke? Jangan naik kalau nggak punya ilmu. Atau berilmu tapi tidak mau jujur. Gitu loh. Anda tahu apa itu 3G? Gold, Glory, dan Gospel. Anda tahu itu POC apa? Periodic Adventist Company. Itu company apa? Makanya belajar sejarah, ini pelajaran SD loh. Itu ya. Jadi itu teman-teman. Kalau untuk Islam apa perannya? Ya Pare silakan diterangkan dulu itu. Enggak, Bang Andi lanjut aja. Enggak apa-apa, lu dulu deh. Aku capek juga lu ngomong sendiri. Aku cuma nunjukin ini aja gitu. Untuk orang-orang Kristen yang menyangkal kolonialisme itu adalah bagian dari Kristen, lu baca ini deh. Baca ini. Sama ini. Tunggu ya. Nah ini. The Spanish were the first of the Nah, ini. future. This shows the ideology of the Spanish conquerors who were motivated by God, gold, and glory. Gitu. Jadi penaklukan oleh Spanyol itu dimotivasi oleh Tuhan, emas, dan kejayaan. Tuhan, dimotivasi Tuhan untuk menjajah, Bre. Mulainya dari kapan? Dari sini nih. Nah, nih, mulainya dari sini nih. Nah, nih. Terus habis ini lu buka sejarah LAI coba. Traktat Tordesillas, nah, itu. Nah, apalagi, wah LAI apalagi itu. Berdirinya Seperti kapan, dia dari tidak kapan, dari tahun ke menghargai tahun ya. gitu loh. Coba Tidak menghargai buka dari tahun pejuang ke tahun LAI gitu loh. pahlawan. Iya. Dari tahun ke tahun LAI coba buka. Karena pejuangnya Islam. Coba kalau pejuangnya kebanyakan otan, wow besar kepala mereka. Coba kalau nggak ada nenek moyang kami, kalian nggak akan hidup enak. Pasti itu. Dia Padahal pikir tadi itu Pak Desa pemberian tanya ini. dia sederhana loh. Apa agamanya Belanda waktu Belanda menjajah Nusantara? Dia nggak mau tahu loh. Ini. Dan sama dengan agama dia. Malu. Nih. Nah ini dia sejarah LAI. Aduh, backlight euy. Tunggu ya. Dari jauh dulu, Gini. dari jauh serak gitu ya. Sejarah Lembaga Alkitab Indonesia. Oh, berdiri. Sebelum LAI berdiri, jauh sebelum berdirinya Lembaga Biblos Indonesia, pada tanggal 4 Juni 1814 telah didirikan suatu lembaga Alkitab di Batavia, sekarang Jakarta, di bawah pimpinan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Oh, Muslim nih. Muslim nih. Belanda Depok itu. Lembaga Alkitab ini merupakan cabang pembantu dari Lembaga Alkitab Inggris dan dinamakan The Java Auxiliary Bible Society, JABS. Ketika pendudukan Inggris digantikan pendudukan Belanda pada tahun 1816,
lembaga Biblos ini diganti namanya menjadi Lembaga Biblos Hindia Belanda atau Lembaga Biblos Nederland Uts Indits Bisbelasa. Sip. Terus panjang. Yang diketahui tentang kegiatan lembaga Biblos ini. Jauh sebelum berdirinya LAI, penyebaran Biblos dan bagian-bagiannya di Indonesia dilakukan oleh lembaga Biblos Inggris dan lembaga Biblos Belanda. Stop dulu, stop. Artinya sambil menjajah mereka apa, Res? Mereka Menyebarkan agamanya. menyebarkan. Agamanya. Dulu belum ada Indomisasi apa ya dulu ya? Misionarisme lah. Oh iya itu. Nah, mau hidup enak atau mau kerja paksa gitu. Apa? Itu. Iya itu. Lanjut. Jadi Lanjut. sampai dengan tahun 1937, Lembaga Biblos Belanda menyebarkan Biblos melalui perwakilannya di Bandung, melalui agen ya. Di jalan Pajajaran itu. Sedangkan lembaga Biblos Inggris menyebarkan Biblos melalui perwakilannya di Manila dengan subagen wilayah Jawa Bali yang juga berada di Bandung. Pada tanggal 1 Januari 1938, kedua agen itu dipersatukan dan berkedudukan di Burgemeester Square 7. Sekarang Jalan Purnawarman Bandung. Lanjut ya. Namanya gimana? Terus. Dengan berkecamuknya Perang Dunia II, maka pada tanggal 11 November 1940, keagenan lembaga Biblos tersebut dialihkan ke tangan orang Indonesia. Nah, Yang ini tanggal ditunjuk 11 namanya? November. Yang ditunjuk memimpin agen tersebut adalah Mr. Giok Piko yang berkedudukan itu? di Hah? Orang mana itu? Orang mana ini ya? Oke, lanjut. Jangan rasis, lanjut. Kayak China sih tuh Gio. Ntar dulu, lanjut. Yang berkedudukan Orang di Arab. Nitslandweg 56 sekarang Jalan Cipaganti, Bandung. Sementara itu penyebaran Biblos dan bagian-bagiannya pada masa perang dilakukan masih terus berjalan terus melalui depot-depot Biblos dan melalui perorangan yang tersebar luas di Indonesia. Pada tahun 1945, agen Biblos itu diserahkan kepada Lembaga Biblos Belanda dan Mr. Giok Piekou dipindahkan ke Makassar. Baru setelah pengakuan kedaulatan ke Indonesia oleh masyarakat internasional pada tahun 1950, agen Biblos dipindahkan ke Jakarta yang berkedudukan di Jalan Teku Umar nomor 34, Jakarta ya. Oh, Iya. betul. untung dipindahkan. ini. Di sini. Pada tahun 1950, bersamaan dengan diterimanya Republik Indonesia menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, beberapa tokoh Kristen mulai memprakarsai berdirinya Biblos. Sejalan dengan aspirasi kemerdekaan bangsa dan negara, timbullah keinginan untuk berdikari, bertanggung jawab penuh terhadap pengadaan serta penyebaran Biblos. Wow, gurunya dapat pesawat perintis, masya Allah. Jazakallah khair. Penyebaran Biblos. Walaupun berdirinya Lembaga Biblos Nasional yang mandiri telah diusahakan sejak tahun 1951, tetapi realisasinya baru pada tanggal 9 Februari 1954, yaitu pada waktu penandatanganan akta notaris pendirian Lembaga Biblos Indonesia sebagai yayasan yang di hadapan notaris Elisa Pondang. Wow. Akta notaris yang bernomor 101 tersebut mencatat susunan pengurus LAI yang pertama. Oke. Nah, jadi tunggu, aku agak bingung ya. 1954 resminya LAI itu. Oh iya. Tunggu. Tuh, 1952 dulu tuh. Alinea ke bawah. Oh iya. Enggak, mana serah terimanya ya? Kok nggak ada ya serah terimanya ya? Ada. Di artikel lain ada. Ya pokoknya gitu deh. Oh iya, di artikel lain ada, di sini kayaknya ya. Tunggu. Ada serah terima yang lain ada. Cukup untuk itu. Sekarang kita bahas sejarah masuknya Islam di Nusantara. Buka, Res. Apakah melalui penjajahan atau sama bagaimana gitu ya? Coba edukasi nggak apa-apa. Ini 17 Agustus ya. Sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Ke Nusantara. Kita pakai apa? Gramet aja ya, pakai Gramedia ya. Oke. Merdeka. Merdeka. Allahu Akbar.
Allahu Merdeka, Akbar. Allahu Akbar. Besok ya Allahul Ghani. Detik memasuki 17 Agustus 1945 Masehi, kurang lebih 25 menit ke depan. Bagaimana Islam masuk di Nusantara? Tunggu. Pakai apa ya? Oh, Shopee. Oh ya. Nanti setelah jam 12 lewat 1 menit kita akan membacakan ayat suci Al-Quran dibawakan oleh gurunda kita Zulkifli Abbas. Setuju? Setuju. Setuju. Kalau dia tidur kita bangun. Kan. Pinter Tapi nggak bangun, anakku. nggak tidur kok. Bang Juma. Orangnya setuju apa Bang. enggak kok main Bang Juma tidur di bangunan apa dibangunin? Katu kan, kan bangun Ada. itu ada. Masya Allah. Ya udahlah, kita pakai 4 aja lah. Ya kita kita- minal Belum Ustaz, belum. jam 12 Jangan lewat teman-teman 1 menit. motor, belum. Sebentar, jam Oh, masih 20 lewat- menit ya, masih lama. Masih lama nggak apa-apa. Kores buka dulu sejarah penyebaran bagaimana ya, Islam ini. masuk di Nusantara. Masih please wait. Ya, Katanya perbandingan tadi Makan, bagaimana Bible makasih, ada Bang. di Nusantara. Gitu. Ayo. Siapa yang bawa? Kan gitu, sejarah loh. gitu. Oh iya. Nah, ini ya Gramedia.com, sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Masya Allah. Oke. Lanjut. Yang lain diem. Ada yang kasih saya pakai Masya salib itu Allah, kan. Bunda Rama dapat sayap. Nggak, kenapa itu orang pakai salib loh? Jadi ini ya, sejarah Thank masuknya you. Islam ke Indonesia menurut catatan gitu. Kalau teori dia ada 4, teori India, teori Arab, teori Persia, teori Cina gitu. Cuma kalau teori Persia kayaknya Teori lemah Gujarat banget ya. dulu. Teori Gujarat dulu aja. Oke, kita yang Gujarat dulu ya. Nah, ini. Teori ini dicetuskan oleh GWJ Drewes dan dikembangkan oleh Snok Hurgronje dan kawan-kawan. Selain itu, teori India atau teori Gujarat ini juga diyakini oleh sejarawan Indonesia Sucipto Wirjo Suprapto yang meyakini awal mula sejarah masuknya Islam di Indonesia adalah melalui India, Gujarat. Teori ini yang menyebutkan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia melalui perdagangan dari India Muslim yang berdagang di Nusantara pada abad ke-13. Para saudagar dari Gujarat yang datang dari Malaka kemudian menjalin relasi dengan orang-orang di wilayah barat di Indonesia. Kemudian setelah itu terbentuklah sebuah kerajaan Islam yang bernama Kerajaan Samudra Pasai. Banyak bukti yang menguatkan teori Gujarat ini, salah satunya adalah makam Malik As-Saleh yang merupakan salah satu pendiri kerajaan Samudra Pasai. Corak dari batu nisan Malik As-Saleh sangat mirip dengan batu nisan yang ada di Gujarat. Bahkan makam salah satu wali Songo yakni makam Maulana Malik Ibrahim juga memiliki batu nisan khas Gujarat seperti makam Malik As-Saleh. Teori Arab. Selanjutnya ada teori Arab Mekah yang merupakan teori Islam yang menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia langsung dari Arab pada masa kekhalifahan. Buset, abad ke-7 dong. Teori ini didukung oleh J.C. Vanler hingga Buya Hamka atau Abdul Malik Karim Arumloh. Oh, Buya Hamka pendukung ini ya. Pada bukunya yang berjudul Sejarah Umat Islam yang terbit pada tahun 1997, Buya Hamka menjelaskan bukti-bukti masuknya agama Islam di Indonesia. Bukti yang dimaksud Buya Hamka ini adalah berupa sumber dari naskah kuno Cina yang menyebutkan bahwa sekelompok bangsa Arab yang bermukim di pesisir barat Pulau Sumatera pada tahun 625 Masehi. Selain itu, di kawasan tersebut yang pada saat itu merupakan kekuasaan kerajaan Sriwijaya, juga ditemukan batu nisan yang bertuliskan nama Syekh Rukunuddin yang wafat pada tahun 672 Masehi. Masya Allah. Oh, ini semua ada buktinya ya. Ini ada bukti kuat ini loh. Ini kuat ini loh. Kalau misalnya langsung dari Mekah. Teori ini juga didukung oleh T.W. Arnold yang menyatakan bahwa pada masa itu bangsa Arab merupakan bangsa yang dominan dalam perdagangan di Nusantara. Kemudian mereka menikah dengan warga pribumi dan berdakwah di Nusantara. Waduh, iya. Ada teori Persia, Teori yang menyatakan bahwa asal mula sejarah masuk Islam ke Indonesia dari negara Persia adalah teori
yang didukung oleh Husain Jayadiningrat dan Umar Amir Husain. Jayadiningrat berpendapat jika teori Persia ini selaras dengan asal mula masuknya Islam ke Indonesia. Hal ini dikarenakan menurut Jayadiningrat kebudayaan Islam di Nusantara memiliki banyak kesamaan dengan kebudayaan Islam di Persia. Salah satu contoh kebudayaan Islam di Nusantara yang mirip dengan kebudayaan Islam di Persia adalah kaligrafi-kaligrafi yang ada di makam batu nisan di Nusantara. Ada pula beberapa ritual keagamaan seperti tabut di daerah Bengkulu dan tabuik di daerah Sumatera Barat yang hampir sama persis dengan ritual keagamaan di Persia yang diadakan setiap tanggal 10 bulan Muharram. Akan tetapi seperti yang kita ketahui, aliran Islam di Persia merupakan aliran Islam Syiah. Sedangkan aliran Islam yang berkembang di Indonesia adalah aliran Sunni. Sehingga teori Persia ini dianggap kurang relevan dengan fakta yang ada. Iya, itu dah teori Cina. Teori Cina merupakan teori yang menyebutkan bahwa asal mula sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia berasal dari China. Agama Islam sendiri berkembang di China pada masa dinasti Tang 608 sampai 905 Masehi. Wih, abad ke-7 ya, kencang banget. Betul. Islam masuk ke Cina sendiri dibawa oleh panglima muslim yang bernama Sa'ad bin Waqqas. Oh, Masya Allah. Yang berasal dari Madinah pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Bahkan salah satu kota Cina pada masa itu yaitu kota Kanton pernah menjadi pusat dakwah muslim di Cina. Dalam buku Islam di Cina yang ditulis oleh Jane A. Berley terbitan 2004 menyebutkan bahwa relasi antara orang Islam dari Arab dan dengan orang-orang di Cina terjadi pada tahun 713 Masehi. Masuknya Islam ke Nusantara juga diyakini bersamaan dengan banyaknya migrasi orang-orang Cina Muslim ke Asia Tenggara, terutama wilayah Nusantara, yang kebanyakan memasuki wilayah Sumatera bagian selatan pada tahun 879 Masehi atau abad ke-9 Masehi. Bukti lain dari teori Cina ini adalah banyaknya pendakwah yang berasal dari keturunan Cina yang mempunyai pengaruh besar pada masa kerajaan Demak. Seperti kita ketahui, kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Adapun buku sejarah yang ditulis oleh Nana Supriyatna yang menyebutkan bahwa Kesultanan Demak didirikan oleh Raden Patah yang merupakan putra dari Majapahit Islam ini. Banyak yang meyakini bahwa Islam masuk ke Indonesia pada tahun 700 Masehi atau pada abad ke-7. Hal ini dikarenakan dari catatan Cina kuno menerangkan bahwa pada masa itu terdapat perkampungan Arab atau permukiman Arab di daerah pesisir barat Pulau Sumatera hingga sekitar Selat Malaka. Pantesan Muslim kuat ya di daerah situ ya. Selain dengan berdagang, makanya Aceh itu disebut Serambi Mekah. Lanjut. I see. Kerajaan pertama Islam. Tunggu. Mana ini Laksamana Cheng Ho ini? Enggak lah. Ya itulah intinya Ikhwan. Jadi dari 4 teori itu saling menguatkan bahwa makan aku bilang itu saling ini ya. Kecuali yang Iran buang. Jadi yang 3 teori ini saling menguatkan gitu. Pertama dari Mekah langsung, lalu kemudian dari Cina, lalu kemudian yang dari India gitu. Itu saling menguatkan Ikhwan. 3-tiganya terjadi, tapi yang Mekah itu yang lebih dahulu gitu. Karena buktinya ada dan itu pun diperkuat oleh disertasinya Buya Hamka, Masya Allah. Itu. Okay. Jadi intinya gini ya Bang Handi ya, dari yang kita baca kita tidak melihat satupun bahasa-bahasa berdarah-darah gitu, pembantaian atau penjajahan itu nggak ada Bang Handi di sana. Silahkan. Makanya saya ingin menjelaskan di sini atau berbagi bahwa masuknya Islam ke Nusantara tidak ada satupun teori memberikan data bahwa penyebaran agama Islam ke Nusantara itu dengan kekerasan atau dengan penjajahan atau dengan pemaksaan atau dengan kerja rodi. Tidak ada. Artinya betul-betul adalah relasi dagang dan dakwah. Betul apa betul? Betul. Betul dan betul. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, bagaimana dengan yang tadi sebelumnya? Mereka panas ya. Kristen masuk di Nusantara melalui apa? Sebagaimana diterangkan Penjajahan. di Ulangan 20, di sanalah terjadi apa? Kalau mereka ingin berdamai, jadikanlah dia budakmu dan kerja roh. Dan apabila mereka melawan, Tuhan memerintahkan untuk diapain semuanya?
Bantai. Kerja Rodi itu kerja paksa ya. Kerja Rodi itu kerja paksa. Jadi saya tadi minta orang-orang yang cerdas dan jujur naik. Yang naik adalah orang yang mempelesetkan sejarah. Jangan dong sejarah dipelesetkan. Anda nggak tahu bagaimana saudara-saudara saya yang ada di Makassar itu korban 40.000 jiwa. Siapa 40.000 pelakunya jiwa. teman-teman? Siapa pelaku? Wayne Sterling Belanda. Tuh, Saya tahu di kampung. masih ada monumennya saudara-saudara kita itu di Makassar. 40.000 jiwa teman-teman. Siapa pelakunya? Beragama apa? Kristen. Oke, teman-teman. Jadi untuk agama Islam masuk ke Nusantara, alhamdulillah. Kenapa mudah dicerna? Kenapa mudah untuk diikuti? Karena tidak ada paksaan. Dakwah tentu dengan mereka memberikan reaksi dengan contoh sebagaimana ajaran Islam. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Gitu, mereka menyampaikan secara baik-baik. Hablum minannasnya ya baik, hablum minallahnya ya baik, ditiru. Tadinya orang Hindu, loh kok ini ada ajaran baru? Seperti apa? Berdakwah, memberikan kitab suci secara gratis. Akhirnya alhamdulillah, sekarang berapa persen populasi agama Islam atau Muslim di Nusantara kita yang kita cintai ini? Berapa persen dengan agama lain? Mayoritas. 80% lebih. Justru sumber daripada agama Islam itu, tempat Nabi kita berdakwah, justru Indonesia adalah negara yang paling tertinggi populasinya yang beragama Islam. Merdeka. Merdeka. Allahu Akbar. Kenapa Indonesia Merdeka. dijuluki? Ya, datanya ada bahwa negara Indonesia populasi penduduknya yang beragama Islam nomor 1 di dunia. Tuh, teman-teman. Kayak kita TK. Artinya apa? Memang Indonesia ini negara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, tempat penyebaran agama Islam. Betul Bang. Betul. Itu jangan lupakan sejarah. Gitu teman-teman. Kurang lebih 5 menit lagi, 10 menit lagi Gurunda kita akan memberikan satu tausiah lah ya untuk mengisi kemerdekaan. Apa sebaiknya ya, mic diserahkan kepada Gurunda kita. Apa sih kiat-kiat kita ke depannya mengisi kemerdekaan ini, tentu dengan secara Islam gitu ya. Mic saya serahkan ke Gurunda supaya nggak ngantuk. Kiat-kiat apa, bagaimana kita bangun, bagaimana kita mengisi hari-hari kita, tentu dengan sesuai dengan ajaran Islam, agar Indonesia ini ke depannya lebih baik lagi, adil dan makmur berdasarkan ajaran Islam. Silakan Zulkifli yang membahas, mic untuk Anda 15 menit ke depan, monggo. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafi anbiya'il mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun berada, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, serta salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat rahmat hidayah kemudian menghantarkan kita kepada kehidupan kita yang sekarang di dalam berbangsa dan bertanah air, dengan mengiringi kemerdekaan ini tentu dengan merasakan hasil daripada perjuangan para pahlawan, kita bisa menikmati kemerdekaan ini dengan hal yang tentu menjadikan kita dan generasi kita kelak menjadi satu bangsa yang merdeka dari semua aspek penjajahan, baik penjajahan terhadap musuh-musuh Allah di luar sana maupun terhadap musuh negara kita ini. Yang sekarang di mana kita berjuang untuk memerdekakan generasi kita dari
penjajahan ideologi. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjelang kemerdekaan negara yang kita cintai ini, ya, beberapa menit lagi ke depan kita akan memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, yang mana kita tahu bersama ini adalah peringatan kemerdekaan yang ke-78. Hal yang perlu dipahami sekarang ini adalah tugas kita melanjutkan perjuangan bangsa Indonesia yang mana diperjuangkan kemudian sejak dari prakemerdekaan hingga perjuangan kemerdekaan ini, yang mana perjuangan itu tidak terlepas dari peran besar para ulama dan santri. Kita banyak mengenal bagaimana kemudian seorang tokoh Islam, Fatahillah, Pangeran Diponegoro, Tuanku Imam Bonjol, Sultan Hasanuddin, dan lain sebagainya. Mereka adalah orang-orang yang kemudian menancapkan cakar persatuan dan kesatuan, kemajemukan yang ada di negara kita ini dengan panji Republik Indonesia di bawah kerangka kedaulatan yang kemudian berkiprah kepada ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kita tidak bisa kemudian memungkiri, ya sahabat-sahabat sekalian, bahwa kita hidup di negara yang kita cintai ini dengan berbagai macam kekayaan yang dimiliki, sumber daya alam, SDM yang sangat luar biasa, di bawah kepemimpinan pemerintahan kita dari era ke era yang lalu dan yang akan datang. Indonesia dengan gagah beraninya tampil di kancah dunia, memperlihatkan dirinya bahwa apa yang diperjuangkan oleh para pahlawan, yang mana pahlawan ini hampir seluruhnya bertitelkan haji. Ada Haji Soekarno, Haji Muhammad Hatta, Haji Agus Salim, Haji Ahmad Subarjo, kemudian ada Haji Abdul Wahid Hashim, dan juga tidak terlupakan Haji Abdul Kahar Muzakkar, yang mereka kemudian Muzakir, yang kemudian mereka menjelaskan dengan perjuangan dan tita pena yang mereka gunakan untuk kemudian memberikan suatu stigma dan pemikiran kepada kita generasi ini, bahwa mengisi kemerdekaan tidak hanya dengan berpangku tangan dan hanya menjadi penikmat dari perjuangan para pejuang dan perjuangan pemerintah kita pada saat sekarang. Untuk itulah kemudian kita harus kembali mengingat bagaimana perjuangan yang ada kemudian di tengah-tengah banyaknya kemudian fitnah terhadap negara kita ini, termasuk munculnya fitnahan bahwa negara Indonesia itu merdeka oleh karena hadiah dari bangsa lain. Itu yang harus kita perjuangkan, fitnahan seperti ini. Fitnahan murahan yang seperti ini adalah jelas cerminan sebagai satu keadaan kekecewaan, yang mana ada satu tujuan yang kemudian tidak tercapai, kemudian yang mencapai tujuan itu justru dari golongan yang lain. Secara moral, secara sosial, secara keagamaan, kita bisa melihat bahwa aspek Islam atau agama Islam itu juga banyak berperan serta di dalam membangun dedikasi daripada generasi bangsa dengan aspek pendidikan dan apapun yang kemudian bisa diberikan oleh agama Islam terhadap bangsa ini. Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah ketika Indonesia, negara yang kita cintai ini merdeka, kemajemukan Indonesia itu adalah lahirnya beberapa ras, bahasa, suku, dan agama yang menjadi penopang kuatnya kemudian sendi-sendi kebernegaraan kita,
menjadi suatu kekuatan bagi kita semua sebagai individu yang bergelut di dalam roda perputaran negara Republik Indonesia untuk memiliki tanggung jawab dan mengambil peran di dalam mengisi kemerdekaan. Siapapun itu, apapun kita, apapun agama kita, apapun latar belakang kita, strata pendidikan apapun yang kita punya, kemudian dari suku manapun kita harus tetap menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Mengisi kemerdekaan ini tidak melihat daripada apa agama, apa ras, dan seterusnya. Adalah kewajiban kita untuk memberikan hadiah yang indah ini, meneruskan hadiah dari pahlawan ini kepada generasi kita berikutnya, untuk melestarikan segala aspek yang menjadi titik pangkal daripada perjuangan dan kemerdekaan. Nah, termasuk yang tadi, membunuh benih-benih kebencian, menghilangkan benih-benih kebencian yang ingin kemudian memperbalikkan fakta sejarah bahwa Republik Indonesia itu dimerdekakan dengan pekikan takbir Allahu Akbar. Kita sadar, kita memahami kemerdekaan Republik Indonesia itu tidak seperti memecah batu sekali pukul lantas pecah. Kemerdekaan Republik Indonesia adalah ibarat memukul batu yang keras dengan 100 kali pukulan. Pukulan pertama belum pecah, pukulan kedua belum pecah, pukulan ketiga belum pecah, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9 sampai kepada pukulan 99, batu itu sudah mulai kelihatan retak. Pukulan yang terakhir, dubrak! Seantero jagat raya meneriakkan merdeka, 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 batu itu pecah. Jadi kalau ada hari ini yang mengatakan Indonesia merdeka hanya sekali pukulan, hanya karena ada bom yang terjadi, itu bukanlah suatu kedikdayaan yang perlu dipercaya. Perjuangan rakyat pribumi, ya, dari batu yang satu sampai kepada batu yang kedua, sampai kepada batu yang ketiga, sampai kepada batu yang keempat, rintangan-rintangan ini adalah merupakan perjuangan sebagai tongkat estafet perjuangan para pahlawan. Bukan diterima begitu saja. Memecahkan kebekuan yang terjadi antara penjajahan dan perjuangan itu tidak segampang orang mengatakan bahwasanya sekali bom di Hiroshima Indonesia diberi hadiah kemerdekaan. Tidak seperti itu. Tetapi kita tidak bisa mungkiri bahwa kemerdekaan Republik Indonesia itu diperjuangkan laksana memecahkan batu dengan pukulan pertama, pukulan kedua, pukulan ketiga, sampai kepada pecahnya kemerdekaan ini. Itu yang perlu kita sadari, bahwa sekiranya dari sejak zaman penjajahan, awalnya cikal bakalnya, kemudian mereka memijakkan kaki di pribumi ini, kita kemudian mengalah, maka mau dibom sampai 100 kali pun Jepang itu tidak ada pengaruhnya. Kenapa? Karena pada dasarnya Nusantara sudah diambil oleh bangsa lain. Sekiranya tidak ada perjuangan yang gigih dari rakyat Indonesia yang kemudian menginginkan, merindukan pembebasan daripada penjajahan. Ini yang perlu dipahami. Kita sadar bahwa negara Republik Indonesia itu tidak diperjuangkan dengan satu agama saja. Ada beberapa ideologi yang kemudian ikut serta dalam perjuangan. Bukan cuma umat Islam, bukan cuma orang yang memekikan Allahu Akbar. Ada juga yang memekikan kata haleluya, ya, Sang Hyang Widi, ada juga yang memekikan itu. Tetapi yang lebih bergemuruh adalah pekikan Allahu Akbar. Bukan 100% kemudian kemerdekaan diperjuangkan oleh rakyat Indonesia yang beragama Islam, bukan. Tetapi 100% penjajah itu satu pun tidak ada yang Muslim. Tidak ada dari kelompok-kelompok Muslim. Bukan 100% diperjuangkan oleh umat Islam, tapi 100% penjajah itu semuanya non-Muslim. Ini harus ditanamkan. Ini harus ditanamkan. Islam sebagai rahmatan lil alamin harus kemudian merasuki semua sendi kemerdekaan, harus merasuki semua sendi-sendi yang memperkuat negara Republik Indonesia.
Karena dengan Islam kemudian tatanan bernegara, kecintaan terhadap negara, kecintaan terhadap tanah air, kecintaan terhadap bahasa, kecintaan terhadap Pancasila, kecintaan terhadap undang-undang dasar dan roh Indonesia hanya bisa ditegakkan dengan persatuan dan kesatuan yang ditopang oleh umat Islam yang mayoritas, yang didukung oleh konsep rahmatan lil alamin. Kalau alam semesta ini aja bisa menjadi, Islam bisa menjadi rahmat alam semesta, adalah hal yang sangat-sangat luar biasa. Islam bisa menjadikan Nusantara ini sebagai rahmat kepada bangsa lain, kepada agama lain, kepada suku-suku yang ada di luar daripada bangsa Indonesia itu sendiri. Saya kira begitu para sahabat-sahabat sekalian. Akhirnya kami para apologet mengajak adik-adik kita yang ada di luar sana, penikmat debat apologet, yuk mari mengisi kemerdekaan ini dengan jangan berpangku tangan. Isi hari-hari Anda dengan belajar tekun. Isi kemerdekaan ini dengan mengembangkan apapun bakat kalian yang sifatnya positif. Jangan menjadi sampah masyarakat. Ya, mari sing-singkan lengan. Lakukan apa yang bisa saudara-saudara lakukan. Jika saudara-saudara ingin kemudian ikut politik, menjadilah politik yang baik. Menjadi pebisnis, menjadilah pebisnis yang baik. Menjadi tokoh pendidikan, menjadi tokoh pendidikan yang baik. Tetap teguh kepada apa yang kemudian Anda canangkan di dalam kemerdekaan. Tentu dengan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, negara ini berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa, maka hal ini perlu Anda menyadari dan menyelami apa itu Islam di dalam mengisi kemerdekaan. Saya kira begitu ya, adik-adik saya sekalian khususnya yang ada di luar sana. Mohon supaya tinggalkan khurafat, tinggalkan hal-hal yang bisa merusak masa depan kalian. Jangan pernah terlibat narkotika dan apapun yang kemudian dilarang oleh negara, agar kemudian dijauhi. Dan apa yang menjadi amanat negara agar kemudian dijalankan dengan baik. Bagi adik-adik kita yang punya potensi untuk menjadi militer, silakan Anda mempersiapkan diri Anda untuk menjadi militer, untuk menjaga keberlangsungan negara Republik Indonesia. Untuk adik-adik kita, anak-anak kita yang memiliki bakat tentang ilmu ekonomi, sekaranglah saatnya untuk kalian mengembangkan diri kalian menjadi seorang yang tampil sebagai generasi Indonesia untuk meningkatkan perekonomian negara Republik Indonesia. Saya kira begitu para sahabat sekalian, sebagai nasihat menjelang kemerdekaan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Mungkin setelah ini kita minta kepada guru kita Akhi Suki untuk berdoa supaya kita semuanya bisa kemudian merasakan betapa indahnya kemerdekaan ini. Dan kalau bisa saya minta kepada kita semua untuk berdiri, nanti kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin langsung oleh Bang Handi. Demikian dari saya, terima kasih. Salam NKRI, merdeka, 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 jayalah Indonesiaku selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Untuk wabarakatuh. izin dulu ya, untuk selanjutnya kepada Pak Desuki bisa mengirimkan Al-Fatihah kepada para pejuang kita sekaligus kita doa bersama. Pak Desuki dipimpin dulu, monggo Pak De. Oke Bang Andi, sebelum memimpin Fatihah saya juga ingin ngomong dikit. Merdeka! Kita harus Merdeka. semangat mengucapkan merdeka. Karena kemerdekaan yang diraih oleh pahlawan-pahlawan kita itu bukan diraih dengan cuma-cuma seperti tuduhan para pengkhianat bangsa. Indonesia tidak mungkin merdeka kalau Jepang tidak dibom. Kalau Jepang tidak dibom oleh Amerika. Itu pernyataan para pengkhianat bangsa yang tidak pernah menghargai perjuangan para pahlawan. Indonesia ini merdeka berkat cucuran air mata, darah, harta benda, bahkan nyawa para pejuang. Sekarang mereka seenaknya ngomong itu hadiah. Kalau Jepang tidak dibom, Indonesia tidak merdeka. Matamu, hai pengkhianat.
Saya paling jijik kalau ada orang mendengar bahwa kemerdekaan ini diraih dengan cuma-cuma. Tidak begitu. Indonesia ini bisa merdeka berkat teriakan Allahu Akbar. Nggak ada orang teriak haleluya, nggak ada, nggak pernah dengar saya. Allahu Akbar. Bahkan kalau tidak ada ayat yang ingin dihapus oleh Saifuddin 300 ayat Al-Quran yang ingin dihapus, Indonesia tidak mungkin merdeka, bos. Justru dengan adanya ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk memerangi kebatilan, memerangi penjajahan, ayat itu yang mendorong, yang menjadi motivasi bagi pahlawan mati syahid atau merdeka. Itu semboyannya. Semboyannya para pahlawan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Siapa yang punya semboyan mati syahid atau hidup merdeka? Islam. Nggak ada dalam Kristen mati syahid, nggak ada, Hindu nggak ada, Buddha nggak ada. Yang punya semboyan mati syahid atau merdeka itu cuma Islam. Ini terus terang nih saya katakan, nggak perlu saya tutup-tutupin, memang begitu faktanya. Dengan dimotivasi oleh para ulama, diterangkan ayat-ayat Al-Quran. Bagaimana kalau kita ini berjuang nanti mati, bagaimana nasibnya? Dijamin oleh Al-Quran, kamu mati syahid. Kalau tidak ada motivasi seperti itu, siapa yang berani menghadapi senjata modern? Sementara kita cuma modal bambu runcing. Siapa yang berani menghadapi tank? Siapa yang berani menghadapi meriam? Cuma modal bambu runcing, mati konyol, bos. Tetapi karena ada darah jihad di dalam umat Islam, kita berani maju walaupun nyawa taruhannya demi kemerdekaan negara Republik Indonesia. Sekarang setelah merdeka, kawan-kawanku sekalian, jangan biarkan orang-orang asing mau mengerongrong negara kita. Jangan biarkan mereka mau mengadu domba. Jangan biarkan. Ya, tetap dijaga negara ini dari upaya-upaya ingin memecah belah bangsa. NKRI harga mati itu hanya ada di dalam diri kami. Karena kemerdekaan diraih oleh darah-darah para ulama, para santri. Tidak mungkin umat Islam akan berkhianat terhadap negara ini. Tidak mungkin, nonsen. Karena kita sangat menghargai perjuangan para pahlawan. Saudaraku sekalian, untuk menghormati para pahlawan, mari kita isi negara ini dengan hal-hal yang baik. Jangan menghancurkan negara ini dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Jangan sampai negara kita ini menjadi negara-negara yang sekuler, negara yang liberal, membebaskan perkawinan sejenis. Jangan sampai selama masih ada Islam di negeri ini, perkawinan sejenis tidak mungkin terjadi. Masya Allah. Ya, minuman keras tidak akan dibiarkan beredar luas secara legal, tidak mungkin. Karena negara ini dijaga oleh kami orang-orang Islam. Kalau tidak ada Islam di negeri ini, hancur negara. Perkawinan sejenis dibolehkan, miras merajalela. Ya, jangan sampai seperti itu. Mari kita hargai perjuangan para pahlawan. Nah, akhirnya sampailah pada akhir dari apa yang saya katakan, yaitu mari kita bacakan surah Fatihah, kita hadiahkan kepada pahlawan-pahlawan kami, pahlawan-pahlawan kita yang sudah mendahului kita. Kita berterima kasih kepada beliau. Kita hanya bisa memanjatkan doa untuk para pahlawan. Semoga bacaan Fatihah yang kita bacakan dengan ikhlas akan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ila hadirati Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. wal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim
Amin. bil hadirat ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa awliya wa syuhada wa salihin wa tabi'in wal ulama wa salih wa sahabati rasulillahi ajma'in. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ila handirati pahlawan kemerdekaan, para pejuang kemerdekaan Indonesia dan para pejuang-pejuang yang sangat berjasa untuk negara kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bentar ya. Udah Pak De? Sudah, cukup alhamdulillah. Udah, makasih. Sebelum kita lanjut, kita berikan kesempatan kepada Bang Aristo. Silakan. Baik, kita nyanyi dulu kayaknya. 17. Kena copyright Bang Juma kalau nyanyi. Oh gitu. Iya. Oh nyanyi. Iya. Dalam hati aja nggak apa-apa. Oke. Baik. Dalam hati aja ya teman-teman. Bukan kami tidak mau menyanyikan lagu Indonesia Raya, tapi karena aturan YouTube itu pasti kena copyright, dijamin 100%, gitu ya. Entah apa sebabnya kenapa ya itu. Bukan kami nggak mau menyanyikan lagu Indonesia Raya, tapi mari kita mengheningkan cipta sejenak, kurang lebih 5 menit, mengheningkan cipta semuanya, mengheningkan cipta, menundukkan kepala, minta terima kasih kepada para pejuang yang telah berjuang untuk kemerdekaan ini, sekaligus menyanyikan Indonesia Raya di hati kita masing-masing. Hening cipta dimulai. Jiwanya bangunlah bangsanya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka. Merdeka. Bentar, satu bait lagi. Hiduplah Indonesia Raya. Untuk para netizen silakan Anda nyanyi melalui tapping. Hening cipta selesai. Merdeka. 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 Ya silakan nyanyi melalui tapping ya. Silakan ketik. Oke, kita beri kesempatan ke Bang Aristo. Silakan. Bagus dibacakan teks proklamasi ya, nggak usah ya. Boleh nanti, Bu. Silakan Bang Aristo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya, saya menyimak, jadi saya teringat seorang pahlawan dulu dan juga seorang ulama. Beliau mengatakan, berikan aku 10 pemuda,
maka 10 pemuda itu akan bisa menggoncangkan dunia. Dan satu pemuda itu sudah hadir, dia bernama Zulkifli M. Abbas. Masya Allah. Luar biasa. Dan pemuda. Masih pemuda dia ya? Ya, Iya dong. pemuda itu dari 10 pemuda yang diminta oleh para ulama kita dan juga pahlawan, dan satu ulama itu ada di dalam komal ini, dia bernama Zulkifli M. Abbas. Ya. Jadi luar biasa ya teman-teman apa yang sudah disampaikan oleh Bunda Zuma, Ustadz Sugi dan teman-teman semua. Ini adalah bentuk terima kasih dan bentuk rasa syukur bagaimana kita mengingat betapa luar biasa para pejuang kita, ya, yang dimana mereka adalah ulama, mereka adalah muslim yang dengan dengan semangat yang datang dari Al-Quran itu yang kemudian membuat mereka sanggup mengusir para penjajah lari tunggang langgang. Itu memang faktanya. Nah teman-teman semua, kalau berbicara tentang kemerdekaan bangsa Indonesia, tadi sudah luar biasa disampaikan oleh para guru-guru kita. Saya mungkin hanya ingin sedikit menambahkan bahwa sebenarnya berbicara tentang kemerdekaan, jauh sebelum para pahlawan Indonesia ini, mereka memerdekakan Indonesia dengan gema takbir Allahu Akbar. Ini sudah dilakukan oleh Rasulullah SAW, seorang revolusioner Islam yang dengan kesabaran, dengan kegigihannya, dengan kejujurannya, kemudian Islam itu menyebar sampai ke seluruh bumi dan sampai kepada kita. Lalu dengan manusia yang jujur, manusia yang sabar ini, dari sananya lah kemudian berikan sebuah kitab suci, yang kemudian kitab suci itu menjadi sebuah pondasi, menjadi sebuah petunjuk, dan petunjuk-petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu tidak sanggup digoyahkan dan tidak sanggup tergoyahkan. Jadi teman-teman semua, ini yang kemudian diwarisi oleh para ulama, para pahlawan kita. Rasulullah SAW, seorang yang lahir sejak kecil sudah menjadi yatim piatu, lahir dalam keadaan yang miskin, lahir dalam segala keterbatasan, ya, tapi dengan segala keterbatasan, dengan segala kemiskinan, dengan segala yang berbicara tentang dunia, beliau sangat-sangat terbatas, tetapi luar biasa. Beliau sanggup menjadi pahlawan, dan pahlawan itu catat dalam tinta emas bahwa Nabi Muhammad adalah manusia yang datang menyelamatkan seluruh bumi dari belenggu penjajahan. Dari fakta ini teman-teman semua, maka kita bisa mengambil sebuah kesimpulan. Seluruh manusia di bumi ini, apapun agamanya, apapun sukunya, mereka beriman kepada Allah, mereka beriman kepada Nabi Muhammad, atau mereka tidak beriman dan bahkan membenci Nabi Muhammad, mereka semua berhutang budi kepada Nabi Muhammad. Loh, kok bisa begitu? Fakta. Satu-satunya manusia di bumi yang sanggup meluluhlantahkan belenggu penjajahan dari Imperium Romawi itu hanya Nabi Muhammad SAW. Allahu Akbar. Seorang panglima perang, seorang ahli dalam bagaimana menaklukkan musuh-musuh Allah, ya, itu semua berhasil dilakukan oleh
Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Musa diutus kepada Bani Israel untuk menyelamatkan Bani Israel, ketika Nabi Isa diutus kepada Bani Israel, mereka tidak sanggup. Bagaimana kemudian Bani Israel itu pendahulu dari Rasulullah itu boleh dikatakan tugas mereka belum dan diteruskan oleh baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah. Nah, sahabat Ibanillah, sehingga saya pernah membaca satu literatur seorang pahlawan yang datang dari Eropa, yang beliau ini sangat dihormati dan sangat sangat dibanggakan oleh orang-orang Eropa. Dia adalah Napoleon Bonaparte, seorang pahlawan yang sangat luar biasa, dan saya percaya teman-teman pasti mengenal namanya. Dalam bukunya dia menulis, Nabi Muhammad membawa perubahan, dan perubahan itu bukan hanya tertuju kepada golongan-golongan dia, tetapi perubahan itu hadir kepada seluruh manusia yang sekalipun yang tidak beriman kepada dia. Dan dari fakta-fakta itu kemudian beliau mengatakan bahwa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam seorang yang lahir secara miskin, yang beliau lahir secara yatim piatu. Beliau datang menyelamatkan seluruh bumi yang hampir punah. Nah, ini yang kemudian menginspirasi para pahlawan-pahlawan kita. Dari semangat dan dari cara-cara Rasulullah, bagaimana kemudian dengan bambu runcing yang sebenarnya secara kasat mata tidak imbang, tetapi bambu runcing itu sanggup mengalahkan para penjajah Indonesia dengan prajurit-prajurit terlatih, senjata lengkap. Ya. Nah, kenapa kemudian mereka sanggup? Karena mereka sudah mewarisi semangat jihad, ya, yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah. Misinya adalah menyelamatkan seluruh manusia dari seluruh bentuk penjajahan, sehingga manusia terlepas dari penjajahan dan manusia bisa hidup dan menikmati semua nikmat Allah yang Allah berikan kepada manusia. Dan alhamdulillah tadi sudah disampaikan oleh para guru-guru kita bahwa satu yang saya garis bawahi, Indonesia ini dimerdekakan dengan kalimat thayyibah, kalimat yang sangat, kalimat takbir, yang dimana kalimat itu kalau kita bahasakan dalam bahasa Arab, Allahu Akbar. Jadi Indonesia ini diperdekakan dengan Allahu Akbar. Allahu Akbar itu kalau kita artikan ke dalam bahasa Indonesia, Tuhan yang Maha Besar. Inilah contoh yang sangat luar biasa. Mereka para ulama yang berjuang, tapi kemudian mereka mengatakan bahwa dengan izin Allah, dengan maha segalanya Allah, maka semua penjajah yang datang di Indonesia ini harus, dan dengan terpaksa saya katakan, mereka lari itu. Nah, dari fakta ini pula juga teman-teman, nah, terakhir saya mau katakan, kalau Indonesia ini hasil dari buah karya para ulama, hasil karya dari para kaum muslimin. Tetapi setelah Indonesia merdeka, agama apapun dia, suku apapun dia, mereka hidup dalam kedamaian ini. Maka saya mengambil kesimpulan yang terakhir adalah seluruh kita saat ini, apapun agamanya, kita semua berutang budi kepada para ulama. Kita berterima kasih kepada para ulama, berkat perjuangan mereka, alhamdulillah, kita para generasi bisa
menikmati hasil perjuangan para pahlawan-pahlawan. Semoga Allah akan pertemukan kita dengan para pahlawan-pahlawan kelak di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Kumpulkan kita dengan baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikumpulkan kita dengan para sahabat, dan dikumpulkan kita dengan para ulama-ulama yang Rasulullah janjikan, di mana Rasulullah akan menunggu kita di Telaga Al-Kautsar. Itu saja yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Saya sudah izinkan memberikan pendapat yang menurut saya ini hanya sangat sederhana. Silakan. Bang Aristo, selamat merayakan HUT Indonesia yang ke-78 2023. Sekali merdeka, tetap merdeka. Selamat Dirgahayu Republik Indonesia. Kibarkan merah putih, kobarkan semangat 45. Dirgahayu Indonesiaku, kobarkan semangat kemerdekaan 45. Selamat rakyat masih di Jangan nyanyi dong. Dirgahayu Republik Indonesia. Selamat HUT ke-78 Republik Indonesia merdeka, merdeka. Gitu kira-kira. Penutup saya berikan kepada Zulkifli Mabas, adinda kita yang kita banggakan, untuk memberikan kultum sekaligus membacakan ayat suci Al-Quran yang pendek biar nggak copyright. Silakan. Tadi sudah padahal. Kita tutup atau gimana ini Bang Andi? Bang Juma lagi silakan, sepatah dua kata terakhir, kemudian membacakan ayat suci Al-Quran. Ini permintaan teman-teman loh, yang pendek saja. Silakan. Iya, baik. Sahabat-sahabat sekalian ya, kita baca surah apa bagus? Surah kemenangan ya, kemenangan tentang biar saya baca surah ini, Al-Anfal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal. Qulil anfalu lillahi war rasul. Fattaqullaha wa aslihu zata bainikum wa ati'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayat
زادتهم إيمانا زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم Allah. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون صدق الله العظيم. Artinya, Silakan, Bismillah. tafadhal. boleh. Dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul menurut ketentuan Allah dan Rasulnya. Maka bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika kamu orang-orang yang beriman. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah bergetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal, yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan yang menginfakkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat tinggi di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki yang mulia. Sebagaimana Tuhanmu menyuruhmu pergi dari rumahmu dengan kebenaran, meskipun sesungguhnya sebagian dari orang-orang yang beriman itu tidak menyukainya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Masya Allah, luar biasa. Masya Allah. Saya boleh izin menambah. Begini, ntar dulu. Sebelum kita tutup, dipersilahkan satu kalimat
untuk kemerdekaan. Contoh begini, merdeka, merdeka, ayo kobarkan semangat juang untuk meraih mimpi-mimpi kita. Semangat proklamasi kemerdekaan, berani berkobar, berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Silakan, jangan panjang-panjang sebelum ditutup. Silakan. Kepada saya nih. Ya. Merdeka, merdeka. Mari kita kobarkan semangat perjuangan demi membela bangsa dan negara. Jadi itu. Oke. Makasih. Siapa lagi? Silakan. Moto kemerdekaan ada lagi sebelum ditutup? Oke. Kalau sudah tidak ada, ini juga sudah larut malam. Kita berikan kepada Pak Desugi, guru kita, yang kita hormati untuk menutup season kali ini. Silakan Pak De. Nggak perlu doa ya, nanti nangis-nangis saya kalau doa nggak usah ya. Ya memang harus nangis. Silakan. Enggak. Malu aku kalau udah doa nangis itu. Tapi gimana ya, saya itu kalau doa, kalau nggak nangis aneh juga rasanya gitu kan. Karena ketika kita memanjatkan doa dengan penuh harap gitu kan, itu terasa sekali di hati gitu. Ya saudaraku sekalian, terima kasih sudah mengikuti live di kesempatan kali ini ya. Semoga apa yang kita sampaikan di kesempatan malam ini ada hikmah yang bisa kita ambil dan ada ilmu yang bisa kita petik. Tetap menjaga persatuan, kita boleh berbeda di dalam iman, tetapi tetap menjaga persatuan. Kita adalah anak bangsa. Ya, tegaknya negara ini karena persatuan, bukan karena perpecahan. Apapun iman Anda dipersilakan, lakum dinukum waliyatin. Tapi dalam konteks dialog itu tidak masalah. Yang penting tidak menghujat. Sampaikan ketika kita dialog, sampaikan dengan ilmu, jangan sampaikan dengan asumsi, apalagi dengan penuh hujat. Itu saja yang saya sampaikan, tidak ada salah kata. Itu murni datang dari kekhilafan kita, dan apabila ada benarnya itu datangnya dari Allah. Kita tutup dengan kalimat dengan kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk di YouTube kita tutup bareng-bareng. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Allahu Akbar. Merdeka. Bang Juma kalau nggak salah bikin perlombaan kan Bang besok kan? Dulu Oh, kirain udah. Udah assalamualaikum katanya. Ya, ini karena Sisi sudah bebas. Paling pertama saya mau mengucapkan permohonan maaf nih kepada Darahma, juga dengan siapa Ustadz Alif, dan juga tadi yang pagi ya ketika saya bergabung, kehadiran saya ternyata mengganggu suasana karena ya memang saya masih dalam tahap belajar. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya, itu apa, tetapi bukan karena saya apa, memang karena ya, saya merasa apa yang mereka. Emang kenapa tadi pagi saya nggak ngerti? Nggak apa-apa Bang Aristo, nggak apa-apa. Itu wajar terjadi ya. Namanya apa ya, seseorang yang taruhlah melecehkan ya nama sembahan kita, nama Allah Subhanahu Wa Taala, itu wajar, nggak masalah Bang. Sama-sama kita saling. Enggak. Tadi ada, saya kan buka komal Gurunda tadi pagi. Saya tengok Bunda blokir, belum buka, aku buka ya. Biasalah mereka karesteng itu kan mulutnya menyebut apalah itu. Nggak ada Gurunda. Kirain berantem. Ini saya jelaskan biar tidak salah persepsi begini. Jadi tadi itu Bunda Rahma buka komal, kemudian di situ ada Ustadz Alif dan teman-teman lainnya. Mohon maaf, saya kurang begitu kenal. Ya, intinya saya memohon maaf dari lubuk hati saya yang paling dalam. Harap dimaklum, itu batas kemampuan saya, dan memang saya akui saya harus masih belajar. Jadi tadi itu saya naik
lagi apa ya, suasana diskusi itu berjalan dengan baik. Ketika saya naik, saya emosi kurang terkontrol, akhirnya merusak suasana teman-teman yang sedang berdiskusi. Saya apa ya, nah mungkin begitulah Bunda Rahma ya. Kan emosi ada sebabnya. Nggak masalah Mungkin Bang. emosi tanpa sebab kan. Ustadz Alif juga mengerti kok. Siapapun pasti akan ini. Ustadz Alif juga mengerti. Memang mereka gitu ya Bang ya. Tahu. Masalah Emosinya kata ke ini. Oten. Iya. Iya marah sama Oten. Bang Aristo marah sama Oten. Iya, nggak apa-apa itu biasanya. Itulah kita. Nggak apa-apa Aku Bang. sering marah-marah moten. Ya. Nggak Jadi, apa-apa Bang Bang Juma, Aristo. aku mau ikut Wajar. lomba lari bang. Itu wajar terjadi. Tapi lari dari kenyataan bang. Makanya tadi saya itu turun tidak pamit Bunda Rahma, saya takut. Iya, aku tengok. Kenapa turun? Nggak apa-apa Bang, biasa itu dalam apa ya? Biasa lah Bang, itu nggak masalah itu. Kita memang wajar harus marah sama dia. Oten gak ada klaim Kata ini ya, kata Buya Hamka, jikalau agamamu dihina dan kamu diam saja, lebih baik kau pakai kain kafan. tukarlah bajumu dengan kain kafan. Betul itu. Iya. Iya besok upacara. Agama Bang Dina Juma berdiem itu aja jadi ya, pakai ketua kain kafan pemimpin aja. upacara, pembina upacaranya dia. Datang aja kalian. Oten nonton kayaknya besok mau upacara juga. Jadi ada pendaftaran besok kalau mau ikut. Ada lomba untuk ibu-ibu besok. Hadiahnya sih cukup lumayan sih. Lomba megang setrum. Bang Andi aja bang. Nggak ada rencana mau. Anda dekat ya, aku ke sana Gurunda. Kan dekat Bu. Ya. Agak jauh sih, insya Allah. Cuma 40 menit aja kok. Deket lah itu. Andai aku jadi Ayo Ten naik kalian. Gak ada lagi kalian mau naik. aku tidak perlu banyak kerja. Ya gini loh, saya tuh herannya mereka itu selalu menganggap bahwa itu pemberian Amerika ya, karena di bomnya pemberian Jepang ya, Iya. karena di bomnya Hiroshima Nagasaki. Ih, Bukan Hiroshima dan Nagasaki. Bukan. apa? Kan dibom itu oleh Amerika dengan bom atom. Akhirnya apa ya? Semua sama kaisar Jepang itu memanggil semua ini pas tentaranya kembali ke Jepang. Akhirnya, tapi kan Bukan. Perkelahian antara Batman dan Superman. aduh mereka ya padahal para pahlawan pejuang. Ya tadi kan saya bilang tadi, tolong naik yang jujur, ngerti sejarah. Yang naik botol. Bawa data yang tadi lagi, benar-benar kopior tolong. Kita ini darah-darah pahlawan loh, kakek kita ikut berjuang. Orang Karisteng. Karisten. Naik Karisten naik aja nih. Bisa gak lo banyak. Ini di bawah di Bu Rama lucu nih katanya. Bang Andi kenapa selalu mencela Bu Rama? Punya masalah apa? Siapa yang mencela? Ada aja nih orang di bawah nih Bu Rama. Gosip. Enggak kan Bang Andi suka gitu. Aduh Bu Rama, Bang Andi suka gitu. Oke, selamat malam Abu Hafiz Ashraf. Masalahnya kan Bang Handi live, jadi Halo, selamat malam Abu kadang lupa Hafiz kalau Ashraf. kalian lagi live gitu loh. Lupa kadang Gak bersuara satu. Assalamualaikum. Kalian Waalaikumsalam. Silakan Pak Abu, ada yang bisa dibanting? Bercanda Pak. Ya, salam merdeka ya. merdeka Pak. Merdeka. Allahu Akbar.
Nah Bapak, selanjutnya. Selanjutnya apa ya? Ya, terima kasih kepada semua guru-guru yang ada di sini. Hampir setiap hari menyimak dan menyerap ilmu-ilmunya. Alhamdulillah. Jadi menambah pengetahuan bagi kita sebagai pendengar yang di bawah ini. Tentang perbandingan agama dan kristologi yang tadinya ya bisa dibilang nol, sekarang mulai memiliki penambahan pengetahuan gitu untuk menjadi pertimbangan kita bahwa kita ini memeluk agama itu tidak hanya berdasarkan yang telah diwariskan oleh orang tua, tapi kita menggunakan daya pikir kita dan mencerna dari apa yang disampaikan para guru-guru ini, membuat kita semakin yakin akan iman Islam dan semakin teguh untuk memegang agama Allah ini. Alhamdulillah, terima kasih para guru-guru. Sama-sama Pak. Sama-sama, tapi koreksi ya. Tapi yang ada di Komal ini tidak semuanya memeluk agama nenek moyang. Jadi begini ya sebenarnya gini ya. Oh iya. Teman-teman ya, semuanya ya, dimanapun Anda berada ya, kalau masih sempat mendengarkan ini, harta itu tidak dibawa mati. Yang kita bawa itu hanya kehingkapan. Jadi sekiranya kalau masih banyak harta yang nganggur gitu, tanah yang nganggur, berapa sih yang kita butuhkan kuburan kan, berapa sih gitu ya, daripada nanti dipergunakan keliru, nanti diminta jawaban kan gitu. Ya saya himbau ya lebih baik dijual, belikan koin baru pakai sawir gitu aja sih. Nggak bercanda jangan. Masuk. Kenapa sih dikerta? Kalau saya ngomong salah gitu? Aku tahu tujuannya. Itu memang bercanda, tapi memang betul memang bercanda. Saya aminkan itu bahwa Bang Hendy bercanda. Ayo oke, naik lenten, oke. Tapi jangan salah lo ya. Anda boleh tanya sekarang ini, orang-orang yang memberikan gift itu bagaimana rezekinya? Masya Allah. Anda boleh tanya orang-orang yang memberikan gift, orang-orang yang bersedekah, bagaimana hidupnya, bagaimana penyakitnya, apakah mereka yang masih beberapa tahun membawa penyakit berobat kemana-mana. Begitu mereka dengan ikhlas memberikan apa yang mereka punya, bukan cuma gift, sedekah, infak kemanapun, mereka pasti merasakan itu. Langsung dibalas tunai ya Bang ya sama Allah ya Bang. Insya Allah. Dan itu juga saya rasakan. Begitu ada saudara kita yang kena masalah, mereka membutuhkan. Ketika kita meringankan tangan kita ini membantu mereka, maka ya saya berani mengatakan demi Allah, Tuhan akan memberikan kemudahan kepada kita di dalam menghadapi masalah atau musibah yang kita alami. Iya. Nah, saya tambah dulu. Tar dulu. Blokir, turunkan aja sih nama yang begini. Ngapain sih naikin kayak gini yang namanya? Turunkan lah. Siap. Iya sih, kenapa sih namanya jelek Ganti banget. nama dulu. Lanjut baju mah dulu, belum kelar. Oh, belum kelar. Ya. Iya, jadi cobalah bayangkan di dalam surat Taubah apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang sudah ada di bawah tanah, terputus semua amal jariah, terputus semua dengan orang-orang yang dicintai, dengan apa yang dia perjuangkan siang dan malam, hubungannya dengan relasi pekerjaan, hubungannya dengan anak istri terputus. Orang-orang yang mengantarkan ke kuburan itu sudah kembali ke rumah masing-masing. Istri yang tadinya bersumpah setia sehidup semati meninggalkan. Anak yang kemudian senantiasa menunggu bapaknya, ibunya pulang. Seketika kita di alam kubur, mereka semua pulang. Gak ada yang dengan setia menemani kita. Lalu apa yang terjadi pada saat itu? Apakah kita mati? Kita tidak mati, kita hidup. Di alam sana itu kita nggak mati, kita hidup. Kita bisa merasakan apa yang pernah kita rasakan. Kita bisa memikirkan apa yang pernah kita pikirkan.
Dan apa yang kita minta kepada Allah saat itu? Apakah kita minta kembali ke dunia untuk kemudian berhaji, atau hidup di dunia untuk kemudian ibadah sholat, atau kembali ke dunia untuk berpuasa dan seterusnya, atau melakukan amalan-amalan apapun yang kemudian diperintahkan oleh Allah? Tidak. Hanya satu tujuan, ingin kembali, minta kepada Allah, ya Rabb, kembalikan aku ke dunia meskipun hanya sedetik aja. Please, ya Rabb. Apa tujuannya untuk kembali? Tak lain dan tak bukan adalah ingin mensedekahkan semua harta yang dia punya. Allah. Itu dia minta. Ya Rabb, kembalikan aku ke atas muka bumi. Aku meninggalkan mobil, aku meninggalkan rumah, aku meninggalkan tanah, aku ada tabungan yang kusimpan selama ini. Kembalikan aku sejenak ya Rabb. Aku ingin mensedekahkan semua itu kepada orang lain. Kenapa demikian? Ternyata di alam kubur yang nyata bersama dengan kita di dalam kesendirian kita itu adalah amal sedekah kita, amal jariah kita yang menemani. Dia yang menjadi cahaya rupanya. Dalam alam gelap gulita, yang menjadi cahaya itu adalah harta yang kita infakkan, yang kita sedekahkan, bukan hajinya kita. Itulah kemudian sehingga orang-orang yang memahami ini tangannya ringan untuk membantu kepada siapapun yang membutuhkan. Siapapun itu, membantu dengan tenaga, membantu dengan pikiran, membantu dengan apapun yang dibutuhkan oleh sahabat-sahabatnya selagi kita mampu. Jadi saran saya kepada sahabat-sahabat sekalian, jangan pernah sungkan, jangan pernah mempersulit saudara-saudara kita yang membutuhkan masalah, yang membutuhkan bantuan. Siapapun mereka, ketika mereka punya masalah, belajarlah untuk meringankan tangan ini, kemudian untuk membantu sebisa kita. Jangan membelakangi itu. Jangan membelakangi, kemudian ketika dia datang, jangan dibelakangi. Masya Allah. Apa masalahnya? Tanya apa permasalahannya. Minimal kasih solusi. Minimal kasih solusi. Nah, itulah sebenarnya Islam yang benar. Saya kira begitu ya, terkait dengan apa yang sahabat-sahabat bahas. Saya serahkan kemudian kepada Bang Hanis. Host minta dinaikin dong, ditarik naik Haji Tony Choa. Asya. Pak Haji naik dong. Yang tadi yang typing bentar Bang Andi. Tapi namanya jangan kentut berdahak, bikin kayak namamu Baluap, nenek lu kiper. Nggak usah direspon itu, nggak usah. Namanya tuh kayak gitu. Pak Haji Tony. Udah nggak ada, mau bilang. Nggak ada itu. Iya, Dia tapi mau di sini dibawa nggak ada, aja. di tamu nggak ada, maksudnya di itu nggak ada. Dia nggak mulai, dia dibawa aja beliau. Oh ada nih, Saya juga. cium, udah. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada. Jumat. Terima kasih kepada Bang Taufik yang banyak sekali membantu dalam hal Mbak Ang ya, kantor JCC di Jakarta ini. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh, Haji. Mbak Natali, Bunda Rahma, Bang Haji, Kores, lihat selalu. dan juga Bunda Hesti. Bang Cuma, Kasih Haji. Bang cuma nggak disebut, wah Bang ini. Cuma, Bang Cuma nggak disebut namamu, Bang. Udah, biarkan dia bicara dulu dong. Bang Suma. Aku yang mewakili beliau. Bang Suma. Udah banyak kali pun disebut. Bagi kita bagi. Ya, silakan. Gimana akhi, sehat antum? Sehat? Alhamdulillah, Masya Allah. Beliau ini, Ahli Tony ini, itu di Japri itu, kalau dia Japri aku itu ya Bang Suma, sehat selalu ya Bang, jangan sakit ya Bang, gitu-gitunya dia. Masya Allah, seorang muslim yang sangat baik. Kalau saya lain, Banyuma, kalau di Japri sama beliau, Bang Andi lagi ngapain? Butuh apa? Punya beras enggak gitu. Punya beras enggak? Gitu. Tiba-tiba transfer 10 juta. Kok nggak ada yang japri aku ya? Ya, lu kan janda, nggak perlu. Oh iya. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Makasih ya akhi atas perhatiannya. Barakallahu fikum. Sama-sama Haji Cuma gitu. Iya.
saudara seiman harus saling berdoa semua. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Saya kisahnya Pak Haji Tony begini ya. Pertama masuk Komal itu, mohon maaf ya. Saya pikir dia bercanda, dia seorang mualaf. Pertama saya nggak percaya begitu. Lama-lama ketahuan HP itu juga masih saya nggak percaya. Pas open cam begitu ngomongin Ustadz Ali Basalama dan seterusnya, alhamdulillah saya percaya. Pertama kali dia ke Jakarta itu dia nggak ke rumah keluarganya. Pertama kali dia ke kantor JCC di Jakarta di sini gitu loh, untuk membuktikan bahwa beliau serius. Terima kasih Pak Haji. Iya, Pak Haji juga pertama kali masuk Saya kan masih melihat kardus kerupuknya itu. ya kan Pak Haji, pertama kali masuk TikTok di lab aku ya. Iya, dengarkan dulu bicara beliau. Oh iya maaf, salah terus. Sama-sama terima kasih gitu Bang Budi atas kepercayaannya gitu. Sama-sama Pak Haji. Kita doakan juga ya anak beliau ini Haji Jeffrey gitu ya, dokter juga. Alhamdulillah sudah selesai, semoga bisa cepat melaksanakan tugas pengabdian. Kemudian kita doakan adik Jeffrey bisa menjadi dokter spesial nanti. Amin. Lanjut terus ya Bang Amin, Haji. amin ya robbal alamin. Tapi tunggu dulu, ini sudah anaknya sudah kerja sudah koas di rumah sakit ya, Pak Haji Tony? Alhamdulillah udah selesai, tinggal dibagi tugas. Mungkin dia balik ke daerah selama 1 tahun. Insya Allah gitu kalau diberi Allah SWT langsung. Orangnya berkacamata nggak? Ya. Pernah ditempatkan di rumah sakit di Sukabumi? Kalau Sukabumi enggak kali ya. Dia di Semarang dulu. Semarang, di Kudus. Soalnya saya pernah bersama-sama dengan seorang mualaf dan dia dokter. Namanya juga Jeffrey ya. Ko Jeffrey kita memanggilnya. Beliau seorang mualaf. Kita terlibat dalam bencana yang menimpa saudara-saudara kita di Sukabumi kemarin. Tadi saya pikir wah jangan-jangan itu anaknya Pak Haji Tony, ternyata saya salah. Insya Allah Bang Resto nanti saya sama-sama gitu jumpa Bang Resto gitu. Biar dia gitu bisa bincang-bincang sama Bang Resto gitu. Kita sama-sama gitu kan gitu. Pengalaman gitu kan gitu. Alat gitu. Nah, ya Alhamdulillah. Berbagi-bagi ilmu gitu ya. Enggak mohon bimbingan dari Bang Resto juga gitu. Dengan saya gitu Bang. Harus telepon Pak Hendra juga nih, Pak Hendra harus naik nih. Ntar dulu, telepon Pak Hendra dulu biar berbagi. Tadi ada beliau. Dia belum tidur sih. Harus naik ngomong dia, harus naik bicara. Bang,